Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru PAI Kreatif Brebes bersama saya Cucun Sundari. Kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 4 semester 2 pelajaran ke-10 submateri kedua. Baiklah, sebelum dimulai sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum membahas materi pelajaran, mari kita simak tujuan pembelajaran yang akan kita capai. 1. Diharapkan siswa dapat memahami kisah keteladanan Wali Songo. Yang kedua, dapat menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Wali Allah yang pertama adalah Sunan Gresik atau nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik disebut juga dengan Sunan Tandes. Lahir di Samarkand, wafat di Gresik, Jawa Timur. Strategi dakwahnya melalui perdagangan dan pendekatan politik. Keteladanan Sunan Gresik adalah semangatnya dalam mendakwakan Islam, membela rakyat yang tertindas oleh Majapahit, mengajarkan cara bercocok tanam, menyembuhkan penyakit melalui pengobatan menggunakan herbal. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau disebut dengan Raden Rahmat. Lahir pada tahun 1401 Masehi, wafat pada tahun 1478 Masehi. Makamnya terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Beliau dianggap sesepuh oleh para wali lainnya. Kenannya ketika beliau berdakwah kepada Prabu Brawijaya, meskipun Prabu tidak mau memeluk agama Islam, Prabu terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai agama budi pekerti. Falsafah moh limo yang ia ajarkan yaitu moh main atau tidak berjudi, moh ngombe tidak mabuk, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak menghisap candu, dan moh madon tidak berzina. Ketiga adalah Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim, putra sulung Sunan Ampel, sekaligus murid beliau. Lahir pada tahun 1466 Masehi, wafat pada tahun 1525 Masehi. Keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak dengan menggunakan kesenian rakyat, memasukkan alat musik Bonang ke dalam seperangkat alat musik gamelan sehingga beliau sering disebut dengan Sunan Bonang. Beliau juga mengubah tembang suluk wicil dan tembang tombo ati. Yang keempat adalah Sunan Derajat atau Raden Kosim atau Syarif Pudin. Lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi, putra bungsu dari Sunan Ampel. Pesantren yang dijalankannya di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Keteladanannya, beliau berdakwah menekankan pada perilaku terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan Islam. Kelima adalah Ja'far Siddiq atau Sunan Kudus, putra Sunan Ngudung atau Raden Utsman Haji, lahir pada tahun 1400 Masehi. Perannya dalam pemerintahan Kesultanan Demak yaitu sebagai panglima perang dan penasehat hukum negara. Strategi dakwahnya di kalangan penguasa dan priai Jawa. 6 adalah Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin, lahir pada tahun 1442 Masehi. Beliau putra dari Sunan Maulana Ishak. Beliau murid Sunan Ampel seperguruan dengan Sunan Bonang. Keturunannya Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Strategi dakwahnya yang dijalankannya adalah memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Beliau sangat berjasa dalam mendakwahkan Islam sampai ke wilayah timur Indonesia. Beliau berdakwah melalui kesenian dengan menciptakan tembang Islami, dolanan anak-anak seperti jamuran, jitungan, dan delikat. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga atau Raden Said, lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban, putra Adipati Tuban, Tumenggung Arya Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Sunan Kalijaga adalah murid Sunan Bonang.
Strategi dakwahnya menggunakan kesenian dan kebudayaan wayang kulit dan tembung suluk. Hasil karyanya adalah tembang ilir-ilir dan gundul-gundul pacul. Beliau juga piawai dalam memainkan wayang kulit. Kedelapan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga, juga adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria, sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, beliau juga berdakwah dengan menggunakan kesenian wayang dan gamelan. Sunan Muria menciptakan tembang Sinom Kinanti. Sasaran dakwahnya adalah pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Putra Syarif Abdullah Umdatuddin, jasanya mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya kemudian dijadikannya sebagai Kesultanan Cirebon. Putranya Maulana Hasanuddin juga mengembangkan kekuasaan Islam dan menyebarkannya di Banten dan menjadikan Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja, sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirimkan oleh Raden Patah. Alhamdulillah, materi kali ini sudah selesai. Untuk itu kita kerjakan dulu pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share, lalu bunyikan lonceng agar dapat notifikasi video-video baru lainnya di channel Guru PAI Kreatif Brebes. Salam hormat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.